semuanya, kembali lagi dengan podcast The Camper. Kami anak muda pembawa perubahan. Yeay, Yeay. ketemu lagi kita di podcast ini. Di sini ada aku, Vinka, dan ada Cijeni, dan Hai semua. ada Kak Dofran, pembicara Halo. kita. Betul banget. Udah semuanya pasti inget ya sama Kak Dofran ya. Oke. Lewat podcastnya tentang gimana kita boleh punya tujuan hidup, mengejar mimpi. Hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol lagi nih sama Kak Dofran, ya kan, Ci? Ya. Kita Betul pengen banget. ngobrol yang lebih spesifik nih hari ini teman-teman. Nah, topiknya udah ada ya di video kita hari ini. Nah, sebelum itu kalau kalian belum subscribe The Camper, kalian boleh subscribe The Camper dulu dan juga like videonya ya. Aku nggak tahu nih tombolnya di mana. Oke deh, nggak berlama-lama ya, kita pengen ngobrolin topik tentang beasiswa nih teman-teman. Nah, jadi kan Kak Dofran ini menempuh pendidikan di luar negeri ya, di Taiwan. Nah, sekarang kita mau tanya langsung sama Kak Dofran nih, dari A sampai Z tentang itu semua. Siap Kak Dofran? Siap. Semoga. Mari kita berdoa. Oke deh. Nah, kan Kak Dofran itu tadi ya aku udah singgung ya, Kak Dofran kuliah di Taiwan, dan saat ini dikit lagi ya Kak, udah mau selesai ya Doakan. S3-nya. Doakan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, pengen tahu dong Kak Dofran, pertama kali Kak Dofran tuh bisa kuliah di Taiwan, mungkin waktu itu udah sempet dibahas di video sebelumnya, tapi cara sampai Kak Dofran tuh bisa dapet beasiswa tersebut, ketemu di mana beasiswanya, terus requirement-nya apa, sampai bisa apply dan sampai bisa keterima. Boleh di-sharing-in, Kak? Oke, terima kasih Vinka, terima kasih Cijeni ya. Ya. Kalau beasiswa, mungkin nanti ke depannya aku ada cerita mungkin beberapa temanku juga dengan pengalaman mereka supaya lebih komprehensif aja lah ya. Iya. Dan aku cerita yang punya aku dulu aku dapat bisa beasiswa di Taiwan ini. Waktu itu kebetulan jurusanku di sini itu punya kekerabatan khusus lah kita sebut ya dengan kampusku di Indo, waktu itu ITS Surabaya. Nah, jadi satu kali gitu mereka ada datang kayak promosi kampus, lalu ternyata setelah promosi itu mereka ada interview. Mungkin kalau kalau teman-teman ada nonton dari podcast sebelumnya, aku ada sempat singgung. Waktu itu mereka saat buka interview, aku pribadi nggak ngerti kalau ternyata itu ada mau ngasih beasiswa. Oh. Jadi emang motivasinya agak kocak sih, cuman datang pengen rasa interview dalam Inggris gitu kan. Oh, oke. Nah, terus datang ngobrol-ngobrol, ditanya. 2 hari kemudian aku dipanggil sama ketua jurusan, terus dikasih kayak semacam surat apa ya sebutannya, kayak surat penerimaan gitu lah. Beasiswa kalau aku waktu itu puji Tuhannya dapat full scholarship buat kuliah master. Nah, jadi kata ketua jurusanku saat itu, beliau bilang, kamu nanti kalau udah lulus tinggal daftar, terus submit dokumen ini. Itu kamu udah pasti diterima dengan beasiswa full scholarship. Jadi sebenarnya dalam prosedurnya aku tuh harus tetap daftar kayak biasa. Cuman istilahnya udah dapat pre-sale tiket gitu. Oke. Nah, pre-sale tiket sebelumnya. Baru habis itu daftar dan lain sebagainya. Terus gimana ceritanya sampai beasiswa S3 master juga. Satu, aku ambil program fast track. Itu program yang emang disediakan dari kampusnya. Kampusku di sini. Jadi aku pas udah di semester 2, masih tahun pertama master, aku daftar. Puji Tuhannya dapat lagi. Jadi langsung skip ke S3. Jadi tahun kedua aku di sini aku udah jadi tahun pertamanya S3. Oke. Nanti semua mata kuliahnya itu istilahnya ditransfer kredit gitu, kredit transfer. Jadi udah nggak perlu kuliah lagi. Gimana dengan beasiswanya? Biasanya kalau beasiswa kayak gitu dengan model fast track, beasiswanya tuh akan di-keep full, tapi dengan beda status. Jadi kalau di kampusku di sini dari status master ke status PhD, tapi modelnya itu tetap full scholarship. Ya mungkin jumlah duitnya aja yang beda gitu. Jadi sebenarnya simpelnya tuh gitu. Tapi mungkin apa yang mau ditekenin, mungkin
Aku selalu mulai kalau misalnya sebelum membahas sesuatu, aku selalu mulai dengan value apa yang mau dibawa dan semoga bakal berputar di value itu ya. Dalam pembahasan ini sih, aku ingin berputar di value mentalitas. Kenapa? Karena untuk bisa keluar di luar negeri, bukan kuliah di luar negeri dulu deh, mau kuliah ke luar negeri, kuliah di sana, dalam prosesnya itu emang kita harus punya mentalitas yang baik. Kenapa? Karena walaupun aku berpikir bahwa masuk datang nih karena ingin belajar interview dulu kan yang tadi aku cerita. Mentalitas apa sih yang aku punya? Teman-teman nanti yang misalnya mau S1 ke S2 atau SMA ke S1, nggak apa-apa kalau ada kesempatan, maju aja. Jadi mentalitas yang berani menurutku ya. Jadi kalau ada kesempatan apa, maju, coba aja. Dan sebenarnya yang aku cerita ini yang aku dapat. Karena ada beberapa kampus yang datang juga ke jurusanku saat itu, aku coba interview ya nggak ada kabar apa-apa. Puji Tuhan cuma ini doang yang ada kabar gitu. Itu dalam cerita aku sih singkatnya. Cuman kalau misalnya mau aku cerita teman-temanku yang lain ya mereka masing-masing punya ceritanya. Cuman menurutku mereka selalu punya dalam mentalitas yang sama ketika mereka berusaha. Gitu. Kalau mau cari beasiswa gampang, Google ada pasti. Betul. Betul ya. Google aja. Tapi punya mentalitas untuk mencari dan terus berusahanya itu yang penting sih menurutku. Ya, singkatnya mungkin gitu ya. Berarti waktu Kak Dufran tuh lagi apply sebenarnya nggak cuma ini opsinya kan? Punya opsi yang lain kan, Kak? Kalau opsi, ini, teman-temanku ada beberapa yang memang mereka tuh daftar kemana-mana. Nah, cuman dalam kasusku, aku puji Tuhannya waktu itu S1 tahun berapa ya? 2017? Ya. Waktu 2016 akhir itu aku semester 7. Itu aku lagi ngurus skripsi. Jadi pas mereka kampus ini datang interview, aku dapat itu di 2017 awal aku lulus. Itu tuh aku udah punya tiket nih. Jadi kalau mau nyari aku udah nggak ada. Ya udah, aku mikir ini aja. Nanti mungkin kedepannya aku bakal cerita kenapa aku udah nggak nyari yang lain dan cuma nyari ini aja. Mungkin nanti kedepannya gitu. Cuman dalam kasusku aku udah nggak nyari lagi ketika aku dapet ini. Nah, tapi di kasus teman-temanku yang lain, mereka ada yang nyari terus, bahkan udah lulus 4 tahun, mereka harus skip dulu 1 semester buat nyari, tapi mereka tetap nyari gitu. Mentalitas itu yang mereka selalu punya. Gitu. Oke, Kak. Hmm. Nah, kalau boleh tahu requirement paling awal banget gitu, Kak, ketika kita pengen apply, itu tuh harus siapin apa aja sih, Kak, kalau di kasusnya Kak Dufran gitu, di bisnisnya Kalau Kak Dufran? kasusku ya, mungkin apa yang aku bilang nanti kurang lebih yang lain-lain sama. Yang pasti bahasa Inggris. Iya. Ya kan? Kalau misalnya require akademik dulu. Require akademik yang pasti itu bahasa Inggris. Kalau misalnya teman-teman yang S1 terus mau ke S2, biasanya udah mau ditanya soal kapan lulus. Ya kan? Biasanya karena misalnya mereka lulus semester 8, mereka mau daftar semester 7, mereka biasanya udah ditanya kira-kira kapan lulus. Nanti S2 ke S3 juga biasanya gitu. Terus yang hal-hal penting lainnya tuh tentang cover letter. Ya hal-hal yang sebenarnya simpel sih kayak gitu-gitu. Dan semuanya itu requirement-nya udah ada. Cuman hal-hal yang menurutku cukup krusial itu adalah kita sebutnya riset. Penelitian apa yang mau kita bawa ketika kita S2 atau ketika kita S3. Karena aku juga baru sadar ketika misalnya aku mulai kuliah di sini, kadang ada orang-orang yang berpikirnya gitu, ketika mereka mau kuliah ke luar negeri, mereka tuh cari kampusnya, ya kan? Ya. Cari kampus, mau daftar beasiswa apapun, mereka akan cari kampusnya dulu. Mungkin ini aku sharing aja, mungkin ada teman-teman yang udah tahu. Sebenarnya yang paling utama yang harus kita cari adalah profesornya. Oke. Apalagi S2 ke S3. Jadi riset apa sih yang misalnya aku mau, misalnya simpelnya kayak aku tahu tentang geotek sipil.
Mhm. Fokusannya tuh sebutannya ground improvement, perbaikan tanah. Mhm. Yang aku cari, profesor-profesor mana yang ada di belahan dunia ini yang berbicara soal topikku. Oke. Nah, baru dari situ diseleksi. Nah, mungkin kalau dari SMA kayak S1 itu berbeda cerita ya, karena S1 kan kita masih harus belajar secara general tentang ilmu kita, tapi ketika S2, S3, itu kita udah mulai fokus, kita cari profesor. Dan itu akan sangat berpengaruh ketika teman-teman yang udah S2, teman-teman mau lanjut ke S3. Mhm. Karena itu juga yang akan ditanya oleh profesor-profesor itu. Emang risetmu tentang apa sih? Kenapa kamu mau masuk labku? Itu kata profesornya biasanya. Iya. Makanya hal-hal kayak resume, hal-hal kayak cover letter, atau semua yang menjelaskan tentang apa yang research plan, semua tentang hal-hal seperti itu hal yang cukup krusial sih. Dan itu sangat membantu tentang penerimaan oleh profesor. Karena profesor juga, jadi mindset-nya tuh bukan kita mau ketemu guru. Mmm. Karena mungkin karena kita di Asia ya, jadi mindset guru di atas kita itu selalu ada, makanya kita selalu nunduk-nunduk, sopan-sopan gitu, iya Pak, permisi Bu, permisi Pak, gitu. Tapi ketika di luar negeri, dimanapun itu, bahkan di Taiwan juga yang notabene Asia juga, em, profesor tuh selalu menganggap bahwa ini tuh rekrutmen, cuman lulusnya tuh kita dapat ijazah. Ya. Nah, jadi apa sih yang kamu bisa tawarkan tentang dirimu? Mhm. Agak-agak semi-semi kerja lah menurutku ya. Apalagi ke S3, wah itu lebih lagi tuh. Akan sangat detail. Dan apa sih kapasitasmu. Jadi yang harus disiapkan adalah, mungkin ini ada related juga dengan podcast sebelumnya, apa planning kita Oke. dan riset kita ini mau kemana. Itu juga yang akan menentukan kita milih profesor siapa. Karena ada profesor yang sangat fokus di akademik, ada yang fokus di industri. Mmm. Mhm. Nah, itu penting. Itu soal akademik. Kalau misalnya tentang dokumen-dokumen, menurutku simpel banget sih. Ya siapin visa lah dan lain Iya. sebagainya kan. Itu semua ada dan itu pasti udah jelas banget. Dan bahkan ada juga badan-badan yang bisa ngebantu. Dulu dari daerah Jawa Timur, kalau misalnya kita mau daftar di Taiwan atau sekitarnya, Mhm. ada satu badan khusus yang bakal bantu kita. Mmm. Jadi kita tinggal siapin dokumen-dokumennya, bahkan visa juga ada yang mereka bisa bikinin. Kita cuma kasih masukin data, mereka bikinin visa, kita datang. Itu teman-teman bisa cari. Gitu. Dan tinggal cari aja informasi, misalnya kelompok mahasiswa Indo yang ada di kampus itu. Ada. Easy money lah. Semuanya simple. Tapi jadi menurutku kalau requirement dokumen itu simple. Iya. Tapi yang paling penting banget itu research plan dan semua hal yang menggambarkan diri kita untuk daftar di kampus itu. Oke, oke. Kayak sesuatu yang agak unexpected ya, maksudnya aku maunya kayak Kak Hmm, Dofan bakal cerita panjang lebar tentang persyaratannya, tapi ternyata sesuatu hal yang beda dan ini hmm, bener banget sih, karena kalau kita mau lanjut studi itu kan, yang kita kejar kan keilmuannya ya, Kak, bener, bener. gitu. Dan itu yang harus jadi why-nya gitu mungkin ya, Jadi why-nya bener, jadi bener banget. why-nya gitu, Bener banget. bukan masalah jadi kita tuh nggak boleh kepentok sama masalah dokumen atau mungkin IELTS, TOEFL gitu ya. Iya. Kalau persiapan dalam hal itu emang emang kita harus persiapin kalau menurut Kak Dofan lebih baik kita tuh bener-bener tadi balik lagi ke apa sih keilmuan yang maksudnya, fokus ke ilmuannya, siapa profesornya, dia ada di mana gitu, mungkin dia ada di, Taiwan, dia ada di Korea dan lain sebagainya gitu. Baru setelah itu kita bener-bener, apa ya, berjuang untuk dapetin ini ya, maksudnya bisa memenuhi persyaratannya ya, Kak. Seperti Betul. yang dokumen-dokumen Hmm. dan kalau kita udah approach ke profesor itu, nanti kita baru bisa dapat cover letter ya berarti? Eh, nggak, biasanya cover letter itu kita udah bawa sendiri. Karena kan cover letter tuh kayak model bukti tertulis pengenalan diri aja sebenarnya. Mmm. Jadi nanti itu yang bakal dibaca pertama oleh profesor. Oh, ada mahasiswa namanya Dofran dari Indo, dia mau bahas tentang ini. Nanti di bawah-bawahnya tuh ada research plan lah dan lain sebagainya. Jadi macam Oh, headline lah cover letter oke. itu. Kayak Nanti CV ya, Kak, kalau kerja? Nggak ya, juga? jadi Mirip? cover letter biasanya di bawahnya CV tuh. Oh, oke, oke. Nah, jadi nanti habis udah dibaca,
Karena gini, ada biasanya kalau masuk dalam kampus ada beberapa cara, tapi yang paling paling common tuh kita dapat beasiswa, kita masuk, Mm. ya kan? Ada yang kita kontak profesor, profesor oke, kita daftar, kita bilang profesor ini udah nerima aku. Oke, heeh. Nah, dan Mm-mm. bahkan ada yang kita nanya, Prof, saya mau daftar masuk sini, Prof bakal terima nggak? Bahkan ada Prof yang menawarkan, kita sebutnya salary lah, gaji. Oke. Nah, Mm-mm. itu jadi profesor yang bayar. Nanti Mm. kalau misalnya kita daftar lagi, mau daftar beasiswanya, ya udah kita dapat dua Double. sumber, double, Oke, dapat double. benar-benar. Ya lumayan juga sih. Dan bentuk beasiswa itu kan macam-macam. Ada beasiswa dari kampus, beasiswa dari profesor, beasiswa dari pemerintah luar negeri, beasiswa dari pemerintah dalam negeri. Hmm. Kalau apa sebutannya? LPDP, LPDP. ya Ya. LPDP kayak yang gitu-gitu. Tapi bahkan yang LPDP aja, sebelum kita sangat disarankan untuk udah punya LOA, Letter of Acceptance, benar Iya, sebutannya itu. benar-benar. Baru ketika kita daftar LPDP, kemungkinan besar kita akan terima. Ya kan? Mm-mm. Tapi kalau belum LOA itu agak repot biasanya. Hmm. Mm-mm. Nah, jadi sebenarnya harus ada komunikasi ke kampusnya. Dan aku saranin banget dari pengalamanku, kalau bisa komunikasi langsung ke profesor. Oke. Hmm. Lewat Punya email ya biasanya Kak kita approach dia. lewat email ya. Oke, oke. Berarti sebenarnya alurnya itu untuk bisa dapat beasiswa dan berkuliah di luar negeri sebenarnya beragam ya Kak. Kayak Sangat jalurnya tuh beragam. banyak gitu. Jalurnya Betul. tuh banyak. Tinggal sebenarnya hal apa yang bisa teman-teman lakuin. Kalau misalkan LPDP mungkin gampang ya, maksudnya kita bisa googling juga. Bener. Dan sebenarnya paling penting adalah bukan emang kita harus benar-benar punya ambisi yang kuat di bidang itu gitu. Betul. Apa sih yang menggerakkan kita untuk ngambil bidang itu sampai ya kita bisa dapat apa namanya letter of acceptance dari kampus itu gitu ya Kak. Betul. Benar-benar. Nah kalau untuk waktu Kak Dofran kuliah di Taiwan itu bahasa yang jadi syaratnya itu Inggris ya atau Mandarin juga perlu Kak? Kalau di kasusku untuk S2, S3 Mm-mm. itu cukup Inggris. Tapi buat teman-teman yang misalnya dari SMA mau S1, Uh-uh. itu sangat disarankan untuk bisa Chinese, Mandarin, betul. Karena nanti pas teman-teman masuk, kalau di kasusnya di kampusku, teman-teman masuk tuh bisa statusnya sebagai sudah foreign student. Itu satu. Yang kedua, sebutannya tuh overseas Chinese student. Oke. Nah, jadi teman-teman yang Chinese tapi tinggalnya bukan di China atau bukan di Taiwan. Nah, itu statusnya gitu. Dan ketika mereka masuk, nanti teman-teman harus punya nama Mandarin lah. Semua dokumen, semua dokumennya harus ada Mandarin. Dan kuliahnya rata-rata tuh udah mulai Mandarin. Nah, cuman kalau kasus di Taiwan sekarang itu, mereka di tahun 2000 berapa? 2024 atau 2025? Diharapkan tuh udah bisa semuanya berbasis Inggris. Kalau bisa, sangat diharapkan. Jadi istilahnya mau internasionalisasi lah. Dan rasanya kalau mau ke luar negeri dimanapun, harapannya kayak gitu. Cuman mungkin untuk bahasa tiap negara tuh beragam. Tapi untuk Asia rata-rata kita cukup punya bahasa Inggris. Ini untuk S2 S3 ya. Kita cukup punya bahasa Inggris. Kalau kita punya bahasa yang lokalnya, itu sangat nilai tambah. Sangat membantu. Cuman karena fokusan mereka ini mau internasionalisasi, rata-rata di Asia akan berusaha untuk nerima yang Inggris. Lain lagi kalau ke Europe misalnya. Iya. Teman-teman pasti harus punya waktu 1 tahun untuk belajar bahasa, pasti itu di negara manapun. Iya, ada belajar bahasa ya. Bener kan? Iya bener. Teman-temanku yang mereka semua ke Europe, mereka tuh pasti 1 tahun lebih telat pasti. Mentok paling cepat tuh 1 semester doang untuk belajar bahasa. Gitu. Iya benar. Itu kasus-kasus di Europe. Kalau misalnya di US semua yang misalnya berbasis Inggris ya easy money lah. Kalau soal bahasa ya, fokus bahasa. Cuman kalau di Asia tenang aja sih. Yang penting bahasa Inggris. Apalagi mau S2 S3. Karena mereka di sini juga berusaha untuk Inggris. Minimal TOEFL berapa Kak? Kalau di Asia gini?
Asia rata-rata kalau S2 500 ke atas TOEFL, ITP. Ya, IBT ya. Enggak, ITP. Oh, ITP. Iya, Kalau IBT ini, itu kalau IBT itu S3-nya kan? S3 tuh 550 Oke. Itu karena udah jadi standar banget ya. standar Minimal banget. banget. Iya, standar banget. Cuman ya itu hanya dokumen aja lah. Nanti pas Iya. di sini juga akan rasanya pas masuk di luar negeri bahasa Inggris agak lebih baik gitu dibanding pas kita tes. Oke. Jadi ya TOEFL standar gitu. Jadi buat teman-teman yang masih 400 Kejar. kejar. Dan dari pengalamanku nggak usah banyak les-les, banyakin tes aja. Yakin tes. Banyakin tes. Apalagi mumpung masih mahasiswa nih kan. Biasanya di kampusnya ada lembaga bahasa itu. Terus mereka nyediain tes gratis atau bayarnya cukup murah buat mahasiswa. Mending banyakin tes itu aja. Saranku sih gitu. Nggak usah les mahal. Iya, benar-benar. Maaf buat para tempat-tempat les di luar. Oke deh. Jadi pengen nanya sesuatu dulu mungkin? Enggak sih, sebenarnya udah siapin pertanyaan, cuma udah dijawab gitu ya. Oh. Oke. Soalnya lagi banyak teman-teman juga yang SMA kemarin curhat ke aku gitu kan, aku bilang mau ada podcast nih tentang beasiswa, tentang beasiswa gitu. Mereka lebih ngomong gini sih, aku mau beasiswa, aku pengen banggain orang tua kayak gitu-gitu kan. Iya. Cuma dia bilang dia kan nggak tahu mulainya, terus aku tanya kamu tujuannya apa gitu, yang mau dicapai apa goal gitulah. Kalau Kak Dofran kan kayak udah tahu dreams-nya apa gitu kan. Mereka sendiri tuh masih bingung gitu. Sebenarnya pengen nanya, sebenarnya sudah terjawab sih tadi, goal kamu apa di luar negeri gitu. Apalagi dapat beasiswa ini kuliah nantinya kayak untuk masa depan gitu kan, dibilang untuk menemukan masa depan gitu. Ya jadi sebenarnya tadi udah agak terjawab sih ya gitu. Banyak teman anak-anak muda yang di lingkungan saya itu yang bilang tadi itu banyak latar belakang keluarga kurang mampu gitu. Mereka masih kayak menanyakan hope atau harapan untuk bisa dapat beasiswa ke luar negeri gitu. Ya mungkin Kak Dofran bisa kasih sesuatu kata yang membangkitkan mereka lah gitu. Ayo kejar mimpi kamu melalui beasiswa ini gitu. Okay. Walaupun ibaratnya mungkin background keluarga kita nggak ada uang atau terbentur biaya ekonomi gitu. Gimana tuh Kak Dof? Oke. Satu semangat ya. Tapi kalau ngomong semangat doang kan agak gimana gitu. Cuman gini teman-teman, kalau terkendala biaya, satu, aku kuliah di sini, kecuali orang tua aku masih mau ngirim ya. Tapi sebenarnya kalau orang tua aku nggak ngirim juga nggak apa-apa. Karena ternyata puji Tuhannya beasiswa tuh cukup. Jadi sebenarnya ketika teman-teman dapat beasiswa, easy money lah. Kalian mau sesusah apapun. Aku punya banyak cukup broad di sini teman-teman dari Indo, dari berbagai latar belakang ekonomi. Mereka semua rasanya setara, kita makan di tempat yang sama juga, ya kan? Susahnya bersama juga. Jadi secara ekonomi sebenarnya aman. Cuman gimana mentalitas ketika kita mau dapat? Mungkin kalau ngomong dengan kita dalam kondisi sekarang itu, sama teman-teman masih bisa buka IG atau masih bisa buka Facebook, percayalah kalian akan dapat beasiswa. Iya, setuju. Ya kan? Asal gini, kalau mindsetnya mau belajar dan cuman masalah ekonomi, masalahnya berarti cuman uang. Tapi kalian punya mimpi, kalian punya kapasitas. Ini aku berpikir bahwa selain karena mereka misalnya punya daya juang yang tinggi, mereka juga punya kemampuan nalar dan akademik yang baik. Gak usah cemerlang, yang baik aja. Karena kalau misalnya kita dari SMA mau ke S1, oke, pastikan ketika teman-teman di SMA, teman-teman tuh bisa sekolah yang benar. Sekolah yang jangan anjlok-anjlok juga gitu kan, ya siapa juga yang menerima gitu kan. Teman-teman harus punya tekad. Nah itu makanya aku tekanin di mentalitasnya.
Kalau memang teman-teman mau kuliah di luar negeri, teman-teman harus siapin dari SMA. Ini buat SMA kayak satu ya. Kalian pasti diterima. Betul. Dan gini, kalaupun teman-teman misalnya, waduh, aku nggak dapat beasiswa, misalnya biaya hidup. Teman-teman di sini bisa kerja part time juga. Ya emang agak ada struggle nih. Oke. Ada teman-temanku yang anak-anaknya satu, mereka juga harus part time di sini. Dan part time-nya juga itu emang cukup buat biaya hidup mereka. Jadi sebenarnya kalau mau bisa. Kalau mau bisa ya. Iya. Kalau mau pasti bisa dan pasti ada jalan. Dan yang Iya, terpenting adalah jalan dulu. betul setuju. Langkah dulu aja, langkah dulu. Kadang takutnya tuh apa ya? Kayak mereka belum mulai pun udah takut duluan gitu kan. Iya. Benar. Banyak yang Jadi takut duluan sih, Kak. jalan dulu aja. Pasti akan ada jalan. Intinya selama kalian masih bisa buka internet, semuanya ada. Aku sih mau nanya juga, Kak. Hmm. Kampus kuliah di luar negeri sama maksudnya memilih di luar negeri sama di dalam negeri gitu. Mengapa begitu menjadi hal yang perlu dipertimbangkan gitu, Kak? Nah, ini Ada menarik apakah banget. gitu misalnya? Kayak ada orang yang mikirnya, oh kalau nanti udah balik Jakarta, gue lebih bergengsi gitu. Aku lebih bergengsi atau Lebih gimana menjual gitu, ya, Kak. namanya lebih menjual. Iya, lebih menjual. Terus emang beneran ada gajinya beda gitu, Kak. Iya. Gimana? Itu Apakah orang emang lebih penting kuliah di luar negeri gitu? iya ya, kalau kita ngomong soal kita hidup di Indonesia, mentalitasnya emang gitu ya. Kalau misalnya kuliah di luar negeri, rasanya lebih bergengsi. Dan karena itu udah society, jadi emang agak ribet. Cuman mungkin singkatnya gini, dulu saat aku S1, profesorku di S1 tuh pernah ngomong gini, kalau kamu pengen kuliah di luar negeri doang, nggak ada bedanya dengan kamu kuliah di dalam negeri. Secara teoritikal, dan memang aku alami, duduk dalam bangku kuliah, mau S1, S2, di dalam atau di luar negeri, rasanya sama aja. Tapi apa yang membedakan lingkungannya? Oh. Nah, ketika aku di sini, lingkungan orang Taiwan tuh seperti apa sih? Mereka tuh dalam bekerja, dalam berpikir tuh seperti apa sih? Itu yang memperkaya aku ketika aku misalnya mau jadi apa. Jadi aku sangat-sangat menyarankan buat teman-teman yang mau kuliah di luar negeri, tolong jangan cari gelar aja. Ya. Tapi ketika mau kuliah ke luar negeri, bukan mentalitasnya mau supaya uang lebih banyak atau lebih bergengsi. Wah, saya mahasiswa dari luar negeri, terus pas pulang Indo, wah aku dari luar negeri, kampus ini. Belum tentu juga orang kenal gitu kan. Iya. Tapi jangan yang punya mentalitas ingin arogan. Sorry ya kalau agak ini. Cuman emang faktanya gitu kan. Iya, benar. Jangan mau arogan, tapi kita ingin mengisi diri kita untuk jadi lebih baik. Dan kuliah di luar negeri itu adalah salah satu cara yang bagus. Karena teman-teman akan semakin global thinking lah, aku sebut. Akan sangat banyak culture, kebiasaan yang bisa membangun kita tuh jadi lebih tahu dengan sekitar. Dan itu sangat-sangat penting. Setuju, benar, Kak. Setuju banget sih. Kayak udah terjawab gitu ya teman-teman, why-nya tuh apa sih? Kayak kenapa gue harus ke luar negeri? Kenapa gue harus berjuang untuk dapetin beasiswa gitu? Kayak sebenarnya balik lagi ya, ini tuh bukan untuk mengupas satu-satu. Pokoknya teman-teman harus cari beasiswa ini dan lain sebagainya. Kalian bisa googling. Aku percaya di zaman ini kayak kata Kak Dofran ya, punya Facebook, punya IG, pasti kita bisa googling, kita bisa cari info. Dan kalau teman-teman misalkan ada yang mau nanya detail soal beasiswanya, teman-teman boleh komen juga nih di video kita. Mungkin nanti Kak Dofran boleh bantu saranin ya, misalkan kayak, oh ya informasinya gini. Jadi kayak feel free teman-teman untuk siapa yang mau bertanya ya, gitu. Siap. Nah, sekali lagi nih Kak, penasaran, sebenarnya kan ini masih menyangkut pertanyaan yang Jenny tanya sih, kayak perbedaan yang paling terasa gitu, kayak waktu di Indonesia, waktu kakak di ITS di Surabaya, sama waktu di Taiwan, apa sih perbedaan yang membuat seorang Kak Dofran itu merasa, oh kayaknya aku mengalami suatu pertumbuhan gitu ketika menempuh kuliah luar negeri. Apa sih Kak yang membedakan gitu ya? Tadi ada soal lingkungan, mungkin ada faktor lain juga Kak. Oke, tujuannya buat pertumbuhan ya. Kalau tujuan buat pertumbuhan, di sini aku belajar bahwa
gimana kita tetap bertumbuh dalam Tuhan, bahkan dalam lingkungan yang berbeda. Karena gini, terkadang apa yang menjadi threat-nya ketika kita kuliah di luar negeri? Satu, arogansi mungkin ada. Dua, gengsi. Ini Iya. agak ribet nih. Mm. Kenapa? Karena ketika kita gengsi, kita akan berusaha menyamakan diri kita dengan lingkungan kita. Ya kan? Jadi ketika aku di Taiwan, gimana sih rasanya menjadi orang Taiwan? Mm-mm. Kalau menurutku, mentalitasku, aku nggak perlu menjadi orang Taiwan. Tapi aku ingin tahu Taiwan tuh kayak gimana. Mm-mm. Jadi nggak harus sama dengan dunia. Ya kan? Tapi perbaharuilah dirimu. Aku lupa itu ayatnya ada di mana. Cuman perbaharuilah dirimu, jangan sama kayak dunia. Tapi biarlah dari dunia itu kita belajar sesuatu. Ya. Jadi kalau misalnya rasa, wah itu emang sangat beragam. Bagaimana di kampusku ini sangat working oriented, sedangkan di ITS itu sangat thinking oriented. Mm-mm. Semuanya berbeda. Tapi bukan gengsi, bukan arogansi, tapi gimana hal-hal yang berbeda ini mengisiku, jadi aku lebih bisa beradaptasi mau kemanapun. Aku jadi merasa ini kayak macam Paulus gitu. Beliau orangnya pinter banget, bisa ngomong kemana-mana. Tapi ngomong sama siapa, bisa ngomongnya gimana. Nanti ngomong sama siapa, ngomongnya gimana. Mm-mm. Gitu. Jadi lebih variatif. Tapi kalau rasa, wah emang beda. Makanan aja beda gitu. Lebih kerasa makanan Indo, tuh biasa. Nasi Padang pasti kangen ya. Waduh. Nasi pecel. Untung ini nggak ada nasi pecel ditunjukin ya. Kalau nggak kangen ya sama makanan Kangen luar. banget. Gitu sih. Iya sih. Itu ayatnya di Roma 12 ayat 2 ya teman-teman. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna gitu. Makasih ya Kak Dofren udah sharing juga nih sama kita soal apa sih maksudnya hal yang kita kejar nih teman-teman. Balik lagi gitu, tujuan dari podcast ini kita pengen bisa ngasih tahu gitu ya ke teman-teman, encourage teman-teman dari motivasi yang tadi Kak Dofren sampein gitu, kayak ketika kita punya kemauan itu semua pasti bisa kok gitu. Setuju ya teman-teman semua di sini ya, kita pasti bisa. Dan untuk itu kita emang nggak boleh mengejar, oh ya aku pengen banget nih beasiswa luar negeri supaya bisa gedein gengsi, supaya bisa menunjukkan weh gue hebat gitu, gue punya kedudukan yang lebih tinggi gitu, karena bukan itu gitu loh tujuan kita gitu ya. Dan balik lagi, dimanapun tempat yang kalian pengen cari, mengejar pendidikan sejauh apapun gitu ya, balik lagi gitu, kita harus dapetin value yang bener-bener itulah yang membentuk diri kita gitu, seperti yang udah Kak Dofran sharingin ke kita, pembentukan yang dia alami. Dan juga buat setiap teman-teman yang mungkin penasaran lebih lagi, pengen mungkin lagi ada di tahap beasiswa, mungkin lagi apply sana sini dan penasaran juga pengen nanya A sampai Z ya, kita terbuka ya, Kak Dofran siap jawabnya lewat kolom komentar di YouTube. Oke, sekali lagi terima kasih buat Ci Jenny dan juga buat Kak Dofran yang udah sharing di podcast kita kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, aku ingat lagi buat subscribe ya, dan juga share video ini kalau bermanfaat banget buat kalian di kanan ya. Di kanan. Bermanfaat banget buat kalian, dan juga kasih tahu ke teman-teman kalian bahwa ketika ada kemauan, semua pasti bisa. Oke, see you and God bless you. Terima kasih semuanya. Langsung memberkati. Memberkati.